Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat semuanya, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua sehat-sehat saja, murahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap harinya bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah tentunya buat kita. Baik sahabat semua, untuk di kesempatan kali ini ada Supra lama ya, Supra lama atau Grand, itu sama mesinnya. Di sini motor ini seperti slip di engkol ya, ngenyut atau gimana ya, menahan di engkol. Dia tidak bergerak mesinnya, tapi engkolnya seperti menahan. Baik, saya akan perlihatkan dulu seperti apa engkolnya. Oke, ini saya engkol ya. Nah, seperti itu. Sesekali dia mau ya. Terus, nah itu. Nah, itu sesekali dia mau dan dia seperti slip. Nah, itu. Nah, slip ya. Nah, jadi apabila sahabat semua menemukan engkol motornya seperti ini, apapun motornya ya, di situ kita harus kita periksa dulu di bagian setelan kopling ya, setelan koplingnya. Untuk di setelan kopling ini, apabila setelan koplingnya terlalu menekan, engkolnya akan seperti itu, ya. Nah, apabila kita sudah setel nanti, terus apabila sudah kita renggangkan nanti, tapi masih saja seperti itu artinya kanvas koplingnya yang bermasalah. Baik, saya akan perlihatkan dulu. Saya akan coba setel dulu di sini. Ya, kita akan lihat dari tuas giginya dulu. Nah, ini tuas giginya saya perlihatkan dengan sahabat semua. Tuas giginya ada ya, kebebasan seperti ini. Nah, ini ada kebebasannya. Jika di tuas gigi ini ada kebebasan seperti ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa motor ini adalah kanvas koplingnya yang bermasalah. Seperti itu ya sahabat semua. Nah, apabila di sini, kalau kita setel di sini, apabila di setelan kopling ini sudah kita kendorkan, tapi motor ini masih seperti itu, engkolnya masih slip seperti itu artinya di kanvas koplingnya yang bermasalah. Ya, kita harus menguji di bagian di sini dulu. Oke, kita akan lihat, kita akan coba tes. Kita kendorkan dulu sedikit. Untuk mengendorkan baut ini kita harus memutarnya ke depan ya. Ya, kita memutarnya ke depan seperti ini ya, untuk mengendorkan. Kalau untuk merapatkan koplingnya, kita harus putar ke belakang. Nah, ini kita akan coba kendorkan dulu sedikit ya. Nah, oh ini ya sepertinya agak menekan ya. Kita coba kendorkan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kita coba kendorkan. Lalu kita coba engkol ya, apakah masih slip? Ya, masih slip ya sahabat semua. Masih slip artinya memang di sini kanvas koplingnya yang bermasalah. Nah, jika sudah pasti seperti itu ya. Nah, di sini sudah kendor ya. Nah, sudah kendor seperti itu, tapi di sini masih loss, itu udah pasti kanvas koplingnya yang bermasalah. Baik, sahabat semua, saya akan perlihatkan dengan sahabat semua. Kita akan ganti kanvas kopling ini. Kita akan lihat seperti apa kanvas kopling yang sudah slip seperti ini. Oke, kita akan lanjut membuka di sini.
Nah, seperti ini untuk di kanvas koplingnya kita periksa dulu kanvas koplingnya di sini. Hati-hati ya sahabat ya. Kita melihatnya di sini. Oke, seperti ini. Untuk di Supra atau Grand di bagian di sini tidak ada ring ya. Kenapa di sini tidak ada ring? Karena di bagian sini sudah nimbul. Ya, karena di bagian di sini sudah nimbul. Kalau bagian di sini yang tidak nimbul atau sama rata dengan di sini, biasanya ada ring. Ya, oke, seperti itu untuk di Supra E125, untuk di Revo Absolute, Revo Fit itu nah di situ baru ada ringnya. Oke, kita akan lihat kanvas koplingnya. Nah, ini terlihat ya kanvas koplingnya memang sudah tipis di sini. Sepertinya ini kanvas kopling cukup bagus ya, kanvas koplingnya merek bagus. Sepertinya di sini Aspira. Saya juga akan ganti dengan yang Aspira. Aspira cukup baik ya untuk part. Nah ya, memang sudah tipis di sini. Jelas sekali ya sahabat ya. Oke. Di sini kita akan bersihkan di sini dulu semua. Saya mungkin tidak akan perlihatkan untuk membersihkan di sini. Nanti langsung saja kita ganti kanvas koplingnya. Nah, untuk di kanvas ganda sepertinya kita lihat dulu. Nah, kanvas gandanya masih bagus ya. Masih bagus dan masih dalam ya, masih tinggi dan tebal. Dan untuk di mangkok gandanya juga belum seberapa, hanya ada garisan sedikit saja ya. Ini masih bisa kita pakai dan harus kita periksa adakah pelonggaran di sini. Sepertinya semuanya baik ya. Nah, sebaiknya di bagian di sini kita buka saja, kita bersihkan semua. Nah, di sini ada ring kaki 3 ya di sini seperti ini. Nah, di sini ada ring. Untuk membuka ring di sini harus kita putar sedikit baru bisa kita tarik. Oke, dan di sini juga ada ring. Nah, seperti ini. Ingat ya sahabat ya, saat membuka seperti apa kita membukanya. Seperti itu juga nanti memasangnya. Oke, saya akan lihatkan dengan detail nanti dengan sahabat semua cara penggantian kanvas kopling di Supra 100cc dan di Revo di Grand ini. Oke. Baik sahabat semua, ini sudah selesai kita cuci ya. Dan langsung kita akan pasang, dan di sini juga kanvas koplingnya saya sudah juga siapkan. Ini saya pakai Aspira ya yang bagus. Nah, sebelum kita pemasangan tentunya kita harus periksa dulu di bagian sebelum kita melanjutkan pemasangan, tentunya kita perhatikan dulu di bagian di sini ya. Ada hal yang kira-kira baut-baut yang longgar atau gimana, kita harus periksa semuanya dulu agar pasti di sini baik-baik saja semuanya. Yang paling penting kita periksa adalah di bagian gigi bintang ya. Di sini hanya gigi bintang yang perlu kita periksa. Apakah di sini kuat kuncinya? Ya, bagus, kuat ya. Jika sudah kuat lalu kita berikan. Nah, di situ bebas ya. Dan di bagian di sini sepertinya bautnya kuat semua. Dan di filter kita periksa. Filter olinya juga kita periksa dan kita bersihkan. Nah, seperti ini kayaknya masih ada kotoran ya. Lalu kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita cuci lalu kita bersihkan. Nah, seperti ini sudah tidak ada lagi kotoran di sini ya. Nah, seperti itu, ini bersih sekali. Lalu kita pasang, bila perlu di bagian di bawah sini juga kita pastikan bahwa di sini bersih semuanya. Oke, itu lalu kita pasang. Nah, di situ kita yakin bahwa di sini semuanya baik. Oke, kita langsung ke pemasangan di kanvas koplingnya. Sebelum pemasangan kanvas koplingnya, di sini perlu kita berikan oli untuk di kanvas kopling, ya. Seperti biasa di tutorial-tutorial sebelumnya juga seperti itu, saya harus memberikan oli di sini. Lalu kita ratakan. Nah, itu sudah rata semuanya ya. Oke, kita taruh dulu.
Nah, yang pertama ya, ini untuk di plat ya, plat. Dan ini juga perlu kita berikan oli sedikit ya, sedikit saja, tidak perlu banyak. Lalu kita ratakan. Oke, selanjutnya ambil lubang 4 seperti ini ya, kita katakan saja di sini adalah lubang 4 dan di sini kita katakan kaki 4. Oke. Nah, nanti pemasangannya arahnya pasti ke dalam seperti ini ya. Pemasangannya seperti ini. Jadi, kenapa saya katakan harus kita pastikan arahnya seperti ini? Kita akan memposisikan platnya yang tumpulnya arahkan ke dalam dan yang tajam seperti ini arahkan keluar. Oke, seperti ini. Kita buka dulu ya, seperti ini. Lalu kita pasang kanvas koplingnya dulu. Kanvas koplingnya yang ada tulisannya kita keluarkan ya. Kalau untuk di Aspira ada huruf A seperti ini ya, kelihatan huruf A nya. Nah, itu ada huruf A. Nah, di sini ada huruf A. Oke, nah seperti itu. Lalu huruf A kita pastikan di bagian atas seperti ini. Lalu pasang platnya ya. Platnya yang tumpulnya mengarah ke dalam. Artinya mengarah ke dalam di sini adalah ke atas ya. Mengarah ke atas. Oke, seperti ini. Dan tumpulnya ke atas. Lalu kanvas koplingnya kembali, cari yang ada mereknya dan kita samakan. Ya, di sini sama-sama di sini. Lalu platnya yang tumpulnya arahkan ke atas atau ke dalam. Ke atas sini ya. Lalu kanvas koplingnya samakan mereknya, lalu platnya kembali dan kanvas koplingnya. Nah, ini mereknya sama-sama mereknya di sini. Oke, lalu kita pasang kaki 4-nya ya. Untuk di Supra atau di Grand tidak ada topnya, semuanya sama ya, semuanya sama dimanapun tetap sama. Oke, setelah seperti itu, lalu kita pegang kaki 4-nya seperti ini, ratakan ya, ratakan dulu. Lalu kita pasang di gigi sekundernya atau di gigi koplingnya seperti ini, masuk ya, dorong ke dalam. Nah, yang terakhir di sini kita putar. Paskan di posisinya seperti itu. Oke, jelas sahabat semua. Oke, seperti itu. Lalu kita berikan penampungan olinya ya. Penampungan pelumas untuk kopling. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada bus ya, ada bus, langsung pasangkan di sini. Seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini kita taruh dulu ya. Kita taruh dulu di bawah seperti ini. Lalu kita pasang dulu ring-ring di sini ya. Tadi seperti kita membuka tadi ya. Ring-ring di sini ada 3 ring. Ada 3 ring ya, ini. Yang pertama kita pasang di sini dulu. 1. Oke. Terus ring yang tebal yang tidak ada kakinya. Yang tidak ada kakinya kita pasang di sini, terserah mau seperti apa, terbalik juga tidak ada masalah ya. Oke, seperti itu. Masuk ke dalam, lalu pas di posisi dalam di sini ada rel di sini, itu kita putar sedikit agar kita bisa memasukkan kaki 3 di sini. Kaki 3 di sini fungsinya agar ring ini tidak bisa berputar. Oke, dorong ke dalam. Nah, seperti itu sudah masuk. Lalu kita pasang kanvas kopling di gigi sekunder tadi ya. Kanvas kopling ini yang sudah kita pasang tadi, jangan lupa busnya ya. Jangan lupa busnya pasang di sini ya. Bila perlu berikan oli sedikit ya di bagian di sini, atau di bagian di sini juga perlu diberikan oli, boleh. Oke, seperti itu. Lalu kita akan pasang secara berbarengan dengan lonceng gandanya ya, secara berbarengan dengan lonceng gandanya seperti ini. Ingat penampungan oli sekalian ya, karena nanti tidak bisa dipasang kalau ini sudah terpasang. Terus dorong secara berbarengan dan putar-putar ya. Mungkin kaki 4 belum masuk, kita putar kaki 4-nya, terus dorong
putar terus. Oke. Nah, seperti itu masuk ya. Lalu di sini belum pas. Saya selalu mengatakan di sini belum pas ketika saat pemasangan seperti itu. Nah, boleh sahabat lihat di sini kelihatan sekali di sini belum pas ya, gigi di sini masih bertikai ya, masih tidak sejajar. Nah, ketika gigi ini tidak sejajar, kita boleh mendorong gigi yang kecil di dalam ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, dia akan bergerak. Nah, ya. Kalau kita tidak dorong gigi ini ke belakang, gigi sekundernya tidak pas masuknya ke dalam. Nanti saat pengujian gigi di sini bisa saja pecah. Oke, kita dorong ke belakang. Nah, seperti itu pas, baru kita dorong gigi sekundernya ke belakang. Nah, itu masuk. Jelas ya sahabat semua ya. Nah, itu baru gigi di sini rata. Nah, fungsi dari gigi ini adalah untuk meredam bunyi nangis atau bunyi dengung di gigi ini. Oke, seperti itu ya sahabat. Oke. Langsung kita kunci di sini dulu. Langsung kita pasang ring di sini. Di sini untuk di Supra hanya ada satu ring, atau Grand hanya ada satu ring ya. Ring outside di sini ya. Kalau untuk di Grand ada dua ring, outside dan ada ring satu lagi. Lalu kita pasang murnya. Lalu kita pastikan di kaki 4 ini bebas seperti ini. Kita kunci terus. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kanvas gandanya. Kanvas gandanya kita pasang. Di kanvas ganda ini masih bagus ya sahabat semua. Saya tidak mengganti kanvas gandanya karena masih bagus. Dan jaraknya juga masih belum terlalu jauh. Kita dorong terus ke dalam sambil putar. Ya. Memang ada yang agak seret di sini secara pemasukannya, tapi tidak ada masalah. Yang penting masuk seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya, ring seperti ini, ring penahan mur. Kita pasang, pastikan pas di posisinya. Nah, itu pas. Lalu ring outside-nya. Dan kita pasang murnya. Lalu kita kunci dengan kuat. Kunci dulu bagian koplingnya. Itu dengan menahan bagian di sini dengan tangan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini oke, pastikan kanvas gandanya berputar ke belakang seperti ini. Umumnya di motor Supra atau Grand ada bunyi seperti itu ya. Nah, oke, jangan lupa, sering sekali lupa pemasangan baut di sini ya. Baut 10 seperti ini. Kita pasang dulu. Lalu kita kunci dengan menggunakan kunci T saja. Karena dengan impact nanti kita tidak tahu kekuatannya. Oke, setelah seperti itu, lalu kita akan pasang di bagian di sini pernya. Untuk di Supra atau Grand itu pernya pendek ya, tapi kuat. Ini mudah saja pemasangannya. Yang agak sulit di Supra Fit ya, di Supra Fit atau Fit N itu pernya lebih panjang. Jadi saat penekanan itu agak susah. Nah, oke, kita akan pasang di sini dulu. Nah, ini mudah saja. Kita sorong seperti itu dia sudah pas. Kalau untuk di Supra Fit itu agak susah, kita harus menekan. Oke, kita pastikan seperti ini. Lalu kita pasang lagi. Yang bisa kita pasang hanya 3 saja dulu ya. 3 baut saja dulu. Yang bisa kita pasang hanya 3. Oke, kita pasang.
kita kunci satu berlawanan arah ya, terus dan di sini juga terus sampai kuat untuk di 3 baut ini. Nah, seperti itu sudah bisa kita pemasangan untuk di 1 baut lagi. Oke, nah seperti itu ya. Untuk pengencangannya boleh teman-teman dorong ke sini ya, seperti ini. Saya ulangi. Nah, dorong. Nah, seperti ini sambil menahan ya. Hati-hati di sini juga kaki 4 itu bisa patah ya. Nah, pengencangannya boleh seperti itu, tapi harus hati-hati. Nah, seperti itu. Nah, kita pastikan ke 4-empatnya baut di sini kuat. Oke, kuat. Lalu kita pasang penutup di sini, dan di sini packingnya masih bagus, saya tidak ganti ya. Packingnya masih bagus dan tidak perlu diberikan lem di situ kalau packingnya bagus. Untuk Supra dan Grand, baut di sini memang baut kembang seperti ini ya untuk obeng close. Nah, seperti itu. Lalu kita kunci. Saya gunakan impak mengunci di sini pakai obeng katok ya. Nah, seperti itu, sedikit saja. Itu sudah kuat bila menggunakan impak seperti itu. Lalu kita pemasangan di sini, pemasangan stud di koplingnya. Nah, untuk di stud di kopling di sini memang harus kita perhatikan ya. Untuk stud kopling di sini ada topnya. Sering sekali saya katakan di sini ada topnya. Nah, ini jelas sekali. Di sini ada tanda X. Tanda X itu harus mengarah dengan ujung di sini nanti. Oke, saat pemasangan di sini juga ada tanda titik. Tanda titik biasanya di sini di as ada garis, paskan di garis di as di situ. Ya, ada garis, lalu pasang di sini seperti itu. Nah, apabila itu sudah lurus ya, tanda X, huruf X di sini sudah lurus mengarah ke bawah seperti ini, itu artinya pas. Nah, pemasangan di sini sering jatuh seperti ini, susah sekali kita pemasangannya. Nah, untuk di sini boleh kita berikan sedikit gemuk agar di sini tidak jatuh. Artinya gemuk itu hanya sebagai pemegang sementara saja. Nah, ini gemuk saya ambil sedikit saja gemuknya ya, buka dulu. Berikan di sini saja sedikit ya, gemuk yang bisa lengket ya. Nah, ya. Pastikan pas garis di sini, lalu kita pasang seperti ini. Nah, ini akan tertahan oleh gemuk. Ya, nah, tertahan oleh gemuk. Atau kalau tidak mau berikan gemuk, boleh dimiringkan motornya juga bisa, tapi hand giginya jangan sampai tersentuh, nanti akan bergerak. Ya, sebaiknya diberikan gemuk sedikit saja seperti itu. Gemuk berada dalam oli sedikit seperti itu, tidak ada masalah ya sahabat semua. Nah, selanjutnya kita pasang packingnya, tinggal pasang crankcase-nya. Nah, sebelum pemasangan packing kita harus pastikan ya, penahan packing atau penahan getaran ini harus terpasang ya, kita pasang dulu. Sering sekali ini terpasang di crankcase. Nah, kita pasang dua-duanya seperti itu. Kalau terpasang di crankcase juga tidak ada masalah. Namun sebaiknya kita pasang di sini agar packing di sini pas di posisinya. Oke, seperti ini. Terbalik. Nah, oke. Seperti ini. Nah, tinggal kita pemasangan crankcase-nya. Saya tidak berikan lem kalau kita gunakan packing yang baik dan packingnya tidak putus. Packing baru tidak perlu diberikan lem, karena lem itu bisa saja menjadi masalah.
Baik, langsung saja kita pasang crankcase-nya. Nah, seperti itu. Pas ya. Langsung kita pasang baut-bautnya di sini. Oke, sahabat semua, di sini tinggal pengencangan baut-baut ya. Mungkin di sini saya tidak perlihatkan. Baik, sahabat, di sini kita kunci. Oke, di sini sudah kuat. Lalu kita akan setel koplingnya dulu. Nah, setelah seperti ini kita akan setel dulu stutnya. Ini masih longgar ya, tadi sudah kita setel. Lalu akan kita setel dulu. Sebelum nah, seperti ini ya. Ini bebas seperti ini. Seperti di video sebelumnya saya juga pernah memperlihatkan bahwa untuk penyetelan kopling di sini ya. Nah, ini. Nah, ketika mentok seperti itu, harus kita kurangi sekitar seperempat putaran saja. Nah, seperti itu, ya. Artinya di situ kopling tidak menekan. Kalau kita buat mentok seperti ini, berjalan lama kelamaan nanti kopling itu akan slip, ya. Jadi harus kita kurangi untuk buat spasinya atau toleransinya sekitar seperempat putaran saja atau 1/8 putaran saja ya, seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Nah, di sini bebas ya, di sini bebas. Saat kita memutar ke belakang seperti ini, terasa mentok seperti itu, lalu kita putar ke belakang 1/4 atau 1/8 putaran saja. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada kebebasan, artinya koplingnya tidak menekan. Oke, lalu kita kunci. Nah, kita kunci seperti itu. Nah, setelah kita kunci seperti itu, kita pastikan di bagian hand giginya. Nah, di pedal giginya harus kita rasakan bahwa ada kebebasan di sini sedikit saja. Nah, seperti itu, ya. Nah, setelah kita setel tadi, lalu kita periksa di bagian hand giginya ada kebebasan. Nah, di situ ada kebebasan sedikit ya. Nah, ya. Nah, ini handle giginya agak longgar ya. Nah, sedikit saja. Nah, ada. Nah, gitu. Artinya di situ ada kebebasan untuk di kopling atau di ya, artinya di situ ada kebebasan untuk di kopling. Oke, sahabat semua. Nanti saya akan pasang dulu kan. Baik semua, saya akan pasang di sini. Nah, di sini kita akan pasang engkolnya dulu. Kita akan lihat apakah masih slip. Nah, baik. Nah, baik, di sini saya akan pasang engkolnya dulu. Kita akan lihat, kita akan coba engkol apakah di sini masih slip atau sudah baik di sini. Oke, kita akan coba. Nah, itu sudah tidak slip lagi. Ya. Apabila kopling kita tekan, dia akan slip ya. Nah, itu kopling kita tekan, dia slip. Kopling kita lepaskan, dia tidak slip. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini sudah sepertinya sudah baik. Saya akan pasang knalpot dan masukkan oli. Nanti kita langsung saja di pengetesan. Saya rekam ya.
Baik, sahabat semua, ini sudah selesai kita pasang ya. Kita akan coba hidupkan. Saya akan coba ya sebenarnya tes koplingnya. Nah, ketika kita tekan seperti ini dia pre ya. Ketika kita lepas dia langsung, nah begitu ya. Jadi, nah pre kita tekan jalan. Nah, oke, sama-sama sepertinya bagus, tidak ada masalah untuk di kopling. Dan di sini ketika kita engkol juga tidak sulit lagi. Nah, gitu ya. Nah, tidak sulit lagi. Jadi seperti itu cara detailnya untuk pemasangan dari sebuah kanvas kopling. Oke, sahabat semua, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.